Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktariana Haryanti, peserta Laser CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Materi yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Wawasan kebangsaan Indonesia juga dikenal sebagai wawasan Nusantara. Beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Tanggal 20 Mei tahun 1908 merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi ini diketuai oleh Sutomo namun berdasarkan atas gagasan dari Wahidin Sudirohusodo. Tanggal 25 Oktober tahun 1908 merupakan tanggal Perhimpunan Indonesia atau PI yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Tanggal 27-28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yang merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda pertama. Tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 1 Maret 1945 merupakan tanggal pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan di tanggal 7 Agustus 1945 merupakan tanggal pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ada 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Yang keempat, NKRI. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode kedua BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI tersebut yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Materi yang kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nilai dasar bela negara, yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara.
Adapun fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pertama, pelaksana kebijakan publik dengan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dengan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN dan warga negara Indonesia, tentu kita harus memiliki kesadaran bela negara. Berikut merupakan aktualisasi nilai bela negara bagi ASN. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yaitu dengan setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak atau tidak diskriminatif, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional, serta berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Selanjutnya, yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari, serta menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing, bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, serta selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta senantiasa menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut merupakan contoh aktualisasi nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air dapat kita lakukan dengan mencintai produk dalam negeri, salah satunya dengan menggunakan batik. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita lakukan dengan taat dan melaksanakan perintah agama sesuai dengan agama yang kita anut. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu dapat kita lakukan dengan mengabdi sesuai dengan profesi. Sadar berbangsa dan bernegara dapat kita lakukan dengan taat berkendara, salah satunya menggunakan helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI, serta memiliki kemampuan awal bela negara dengan menjaga kesehatan tubuh dengan rutin berolahraga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.